Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran IPS. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia memiliki bentuk muka bumi yang sangat beragam, seperti pesisir pantai, dataran rendah, hingga dataran tinggi dan pegunungan. Perbedaan bentuk wilayah inilah yang membuat masyarakat di setiap daerah memiliki aktivitas ekonomi yang berbeda-beda. Yuk kita pelajari bersama. Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik. Ada yang tinggal di daerah pantai, ada yang tinggal di daerah dataran rendah, dan ada juga yang hidup di daerah pegunungan. Karena lingkungan setiap daerah berbeda, maka cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya pun berbeda. Inilah yang disebut dengan keragaman aktivitas ekonomi. Pertama, kita bahas aktivitas ekonomi di dataran rendah. Dataran rendah biasanya berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur dan cocok untuk pertanian serta pemukiman. Di daerah ini, aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan adalah pertanian padi, peternakan, perdagangan, perkantoran, juga industri seperti pembuatan sepatu, pakaian, dan makanan atau minuman kemasan. Karena tanahnya subur dan wilayahnya mudah dijangkau, dataran rendah berkembang menjadi pusat pertanian dan industri. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di dataran tinggi atau pegunungan. Wilayah pegunungan udaranya sejuk, sehingga sangat cocok untuk tanaman tertentu. Beberapa aktivitas ekonomi yang umum dilakukan di daerah ini adalah perkebunan teh dan kopi, pertanian sayur-sayuran, pariwisata, karena banyak pemandangan alam yang indah. Tanaman seperti teh, kopi, dan berbagai sayuran tumbuh subur di wilayah dengan suhu yang lebih dingin. Sekarang kita menuju ke daerah pesisir pantai. Daerah pesisir memiliki sumber daya laut yang melimpah. Karena itu, sebagian besar masyarakat di wilayah ini bekerja sebagai nelayan, pengolah hasil laut, pedagang di pelabuhan, penyedia jasa wisata pantai, juga pengelola hotel dan restoran. Keberadaan laut menjadikan wilayah pesisir sangat bergantung pada perikanan dan jasa pariwisata. Teman-teman, manusia memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi alam di sekitarnya. Contohnya, sayur dan beras digunakan sebagai bahan makanan. Hasil laut seperti ikan dan rumput laut digunakan untuk konsumsi maupun bahan industri. Gunung dan pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata. Selain itu, di era digital seperti sekarang, masyarakat juga memanfaatkan penjualan online untuk memasarkan produk. Namun, siswa harus berhati-hati saat berbelanja online, seperti mengecek ulasan, memastikan toko terpercaya, dan teliti saat transfer uang. Dalam memanfaatkan lingkungan, kita harus tetap menjaga kelestarian alam. Ada beberapa prinsip penting yang harus dilakukan, seperti pembangunan berkelanjutan, memperhatikan dampak lingkungan, juga mengambil keputusan secara bijak. Di dalam buku paket, juga memberikan contoh kearifan lokal masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik, Kalimantan Barat. Mereka menjaga hutan dengan ketat, membatasi penebangan pohon, dan menggunakan sistem berladang gilir agar tanah tetap subur. Ini membuktikan bahwa manusia bisa memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Kita belajar bahwa kondisi geografi sangat memengaruhi cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Setiap wilayah punya keunggulan masing-masing dan semua daerah saling membutuhkan. Kalau menurut kalian, aktivitas ekonomi apa yang paling banyak dilakukan di tempat tinggal kalian?